Pengadilan Negeri Surakarta kembali digelar sidang Citizen Lawsuit, di mana dalam sidang sebelumnya pihak penggugat yaitu Top Taufan Hakim Bangun Sutoto melalui para penasihat hukumnya melontarkan sebuah tantangan yang bernama Sumpah Pemutus atau Decissoir Ed dalam bahasa Belanda, di mana sumpah pemutus itu diajukan kepada pihak lawan. Kalau pihak lawan sekiranya berani memenuhi sumpah tersebut, maka itu dianggap sebagai sebuah kemenangan. Dan bila tidak berani mengucapkan sumpah pemutus tersebut, maka kemenangan otomatis dianggap berada pada pihak yang memberikan tantangan, yaitu pihak Bangun Sutoto dan Top Taufan Hakim melalui para penasihat hukumnya. Itu nanti akan menjadi dasar dari keputusan hakim itu sendiri. Ini tentunya perlu dicermati dari pihak tergugat, dalam hal ini pihak Jokowi, pihak Rektor UGM, pihak kepolisian. Namun demikian, bagi publik yang rasional, tentunya berharap bahwa hakim besok memutuskan tidak akan mengizinkan permintaan sumpah pemutus tersebut. Karena dalam praktek peradilan modern sangat jarang dilakukan sumpah pemutus. Hakim dalam perkara perdata itu lebih mengutamakan adanya bukti objektif, baik itu saksi, dokumen, ahli, itu yang lebih dipentingkan. Bukti objektif lebih diutamakan oleh para hakim, sehingga dalam praktek peradilan modern sangat jarang digunakan sumpah pemutus itu. Kemudian kalau kita telaah apa yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu Bangun Sutoto dan Top Taufan Hakim, yang disampaikan oleh pengacaranya yaitu Saudara Andika di persidangan CLS sebelumnya, itu pun sudah mengandung suatu jebakan ya, dimana bisa disebut itu jebakan iblis. Sebab seandainya Jokowi itu benar, dia berani melakukan sumpah, itu pun Jokowi bakal dilaknat. Dan seandainya Jokowi itu berbohong tapi dia berani membacakan sumpah, itu pun bakal dilaknat juga. Inilah jebakan iblis. Jadi kalau Jokowi dalam posisi benar kemudian dia membaca sumpah tersebut, dia tetap akan dilaknat oleh Allah. Kalau Jokowi tidak benar dan dia berani membaca sumpah itu, tentunya dia akan dilaknat. Inilah jebakan iblis. Poin apakah itu? Akan saya putarkan video berikut ini. Kami bermaksud mengajukan permohonan agar kepada tergugat 1, prinsipal yang bernama Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7, tergugat 2, Profesor Dr. Ova Emilia M. Med. ED SPOG Kedokteran PhD, Rektor Universitas Gadjah Mada. Kemudian tergugat 4, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengucapkan sumpah pemutus atau sumpah decissoir dengan lafal sumpah terlapir. Permohonan ini kami ajukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti pemutus atas dalil-dalil terkait keabsahan ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, semoga majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lafal sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi billahi tallahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini, 1, bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo. Simak yang kedua. Simak yang kedua ini. 2, bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3, bahwa benar ijazah dengan nomor 1. Sampai di situ dulu ya.
poin kedua tadi benar-benar jebakan. Seandainya Jokowi berangkat, dia dalam posisi benar, dia membacakan itu pun bakal dilaknat oleh Allah. Apalagi bila dia berangkat dengan posisi tidak benar dan membacakan itu, tentunya akan dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena dalam poin tadi benar-benar ada suatu jebakan, di mana poin tadi mengatakan bahwa adalah benar bahwa saya telah lulus dari Fakultas Kehutanan dan memperoleh gelar insinyur. Itu tidak dikenal sama sekali. Saat itu nomenklatur memperoleh gelar insinyur itu tidak ada di dalam ijazah. Memperoleh gelar insinyur tidak ada. Yang ada itu adalah bahwa yang bersangkutan memperoleh derajat sarjana kehutanan. Itu bunyi di ijazah Fakultas Kehutanan pada saat itu. Demikian pula fakultas-fakultas lain. Tidak pernah ada memperoleh gelar dokter andes, dokter anda, insinyur, tidak ada. Misalkan seorang lulus dari Fakultas MIPA, jurusan matematika, maka bunyi di ijazah adalah yang bersangkutan memperoleh derajat gelar sarjana matematika. Kalau dia lulus dari jurusan kimia, maka bunyi di ijazah adalah yang bersangkutan memperoleh derajat gelar sarjana kimia. Misalkan lulus dari Fakultas Geografi, maka bunyi di ijazah adalah yang bersangkutan memperoleh derajat gelar sarjana geografi. Tidak ada insinyur dan dokter andes atau dokter anda. Sama sekali tidak ada. Di ijazah Fakultas Kehutanan pun sama sekali tidak ada bunyi di ijazahnya yang mengatakan yang bersangkutan memperoleh gelar insinyur. Tidak ada. Yang ada adalah sarjana kehutanan. Jadi poin yang dibacakan Andika tadi benar-benar jebakan iblis. Kalau Jokowi dalam posisi benar, kemudian dia membacakan sumpah itu, dia akan dilaknat. Kalau Jokowi tidak dalam posisi benar, dia membaca itu, tentunya dia juga akan dilaknat. Jadi ini benar-benar jebakan iblis. Membaca dalam kondisi jujur, kena laknat. Membaca dalam kondisi tidak jujur, kena laknat juga. Inilah jebakan iblis. Benar-benar luar biasa ya jebakannya. Kita harus jeli bahwa mereka juga pasang jebakan. Sekarang kita balik saja. Bagaimana seandainya pihak Jokowi mengajukan sumpah pemutus kepada pihak Bangun Sutoto dan top-topan hakim melalui para pengacaranya, yaitu M. Taufik SH dan Andika. Kira-kira sumpah pemutusnya poinnya begini. Adalah benar ijazah Fakultas Kehutanan yang wisuda pada Mei 1985 milik almarhum Bambang Rudi adalah bermaterai 500 sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Ugroseno dan saksi ahli Tifa. Yang kedua adalah benar bahwa ijazah Fakultas Kehutanan yang wisuda pada Mei 1985 milik almarhum Bambang Rudi berhologram sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Ugroseno dan saksi Rujito. Yang ketiga adalah benar bahwa saksi ahli yang kami ajukan, yaitu saudari Tifauzia Tiasuma, saat ini sedang menjalani program doktoral atau S3 di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Saya jamin pihak Bangun Sutoto, top-topan hakim melalui pengacaranya yaitu M. Taufik SH dan kawan-kawan tidak akan pernah berani mengucapkan sumpah 3 poin tadi. Saya jamin itu.